Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Iswara. Saat ini saya lagi ada di Telaga Samperen. Saat ini saya akan membahas lanjutan dari apa itu PMPJ. PMPJ adalah penerapan notaris itu nanti akan menjadi detektif. Apa itu detektif? Jadi notaris itu nanti akan merangkap sebagai detektif, yaitu mengenai prinsip mengenal pengguna jasa. Bagaimana prinsip mengenal pengguna jasa? Jadi diterapkan di notaris. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, yang dimana tindak pidana pencucian uang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Nah, bagaimana pengaturan ini juga termaktub dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada juga PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana pelapor, ya. Dalam hal ini pelapor merubah tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pemberantasan pencucian uang. Ada juga di dalam peraturan menteri, ya, menteri apa? Menteri Hukum dan HAM tentunya, Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip pengguna jasa bagi notaris. Nah, dalam kamus besar, ya, yang disebut KPBI, detektif ini adalah polisi rahasia atau reserse. Ya, dapat ditemukan di berbagai literatur terkait masalah detektif ini, yang mana tugasnya adalah mengumpulkan bukti-bukti yang menerapkan untuk mengorek segala informasi yang diperoleh dan mengungkapkan kebenaran, ya, atas kasus yang ditangani. Nah, sekarang jabatan yang melekat kepada kita tentunya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, ya, menerapkan PMPJ sebagaimana diatur di dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dan juga surat edaran dari Dirjen AHU Nomor 1232 Tahun 2019. Nah, penerapan PMPJ ini adalah rangkaian kegiatan atau proses atau prosedur yang dilakukan oleh notaris atau selaku pihak pelapor yang meliputi kegiatan identifikasi pengguna jasa dan pemilik manfaat. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah, terkait masalah pemilik manfaat ini bisa kita kenal dengan beneficial owner, ya, atau PO, biasa disebut dengan PO. Nah, notaris ini adalah salah satu profesi yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yaitu lembaga yang independen yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang. Nah, pengguna jasa, siapa yang dimaksud dengan pengguna jasa? Pengguna jasa ini adalah setiap orang atau korporasi, ya, yang menggunakan jasa notaris, dan yang dimaksud dengan pemilik manfaat adalah, atau PO ini adalah pemilik manfaat adalah setiap orang yang memiliki hak, memiliki hak dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penerapan PMPJ ini menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dan juga surat edaran dari Dirjen AHU tadi dilakukan dalam hal notaris memberikan jasa atas transaksi mengenai yang pertama pembelian dan penjualan. Jadi kita harus tahu pembelian dan penjualan properti, ya, hati-hati. Lalu pengelolaan terhadap uang atau efek, lalu pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti halnya yang lagi rame beberapa waktu yang lalu, badan hukum yang lapor PO tidak bisa melakukan perubahan dan diblokir oleh AHU. Nah, inilah tugas kita, yang mana penerapan PMPJ ini dalam hal dilakukan oleh notaris, yaitu melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang terdapat transaksi keuangan dengan mata uang paling sedikit 100 juta rupiah. Ya, nah, transaksi keuangan yang mencurigakan atau TKM, ya, ini terkait
terkait dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan itu adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi. Dari siapa? Dari pengguna jasa yang bersangkutan. Nah, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari laporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor. Dalam hal ini pihak pelapor itu adalah notaris. Nah, sebelum menerapkan PMBJ, notaris terlebih dahulu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa bahwa notaris akan menerapkan PMBJ kepada pengguna jasa. Ya. Nah, jika pengguna jasa ini menolak untuk mematuhi penerapan PMBJ, maka notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa, dan penolakan pengguna jasa untuk mematuhi penerapan PMBJ wajib dilaporkan kepada PPATK, karena ini bisa diduga sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, kegiatan identifikasi pengguna jasa inilah seperti halnya kita sebagai detektif, ya, pengguna jasa yang nama lengkap, nomor identitas, surat izin mengemudi, paspor, tempat tanggal lahir, warganegaraan, tanggal tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas. Inilah yang bisa kita lihat bahwa transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa oleh notaris ini biasanya dari informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa yang lebih dalam. Nah, kegiatan-kegiatan ini diidentifikasi oleh pengguna jasa yang dilakukan oleh notaris untuk kooperasi, misalkan. Ya, untuk korporasi misalkan permintaan dokumen terkait, ya, akte pendirian, nama korporasinya, nama perusahaannya, ya, lalu nomor surat keputusan dari AHU yang berbentuk badan hukum dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian bahwa baik perorangan maupun korporasi atau badan hukum ini juga patut dicurigai jika transaksinya mencurigakan, seperti halnya tadi yang kita sampaikan di awal. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian perlu kita hati-hati dalam menerapkan PMBJ ini, jangan sampai nantinya lolos bahwa transaksi itu digunakan untuk transaksi yang istilahnya untuk tidak pidana. Nah, oleh karena itu kita mewaspadai dengan cara-cara seperti tadi, termasuk memenuhi prinsip kehati-hatian bagi kita dalam rangka menerapkan prinsip pengenal pengguna jasa. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit ini, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fiik, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disampaikan dari Telaga Samperin, Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Iswara. Saat ini saya lagi ada di Telaga Samperin. Saat ini saya akan membahas lanjutan dari apa itu PMBJ. PMBJ adalah penerapan notaris itu nanti akan menjadi detektif. Nah, apa itu detektif? Seperti layaknya detektif. Ya, jadi notaris itu nanti akan merangkap sebagai detektif, yaitu mengenai prinsip mengenal pengguna jasa. Bagaimana prinsip mengenal pengguna jasa? Jadi diterapkan di notaris. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, yang dimana tindak pidana pencucian uang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Nah, bagaimana pengaturan ini juga termaktub dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada juga PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana pelapor, ya. Dalam hal ini pelapor merubah tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pemberantasan pencucian uang. Ada juga di dalam peraturan menteri, ya, menteri apa? Menteri Hukum dan HAM tentunya, Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip pengguna jasa bagi notaris. Nah, di dalam kamus besar, ya, yang disebut KPBI, detektif ini adalah polisi rahasia atau reserse. Ya, dapat ditemukan di berbagai literatur terkait masalah detektif ini, yang mana tugasnya adalah mengumpulkan bukti-bukti